Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setia-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Jangan Mementingkan Perut. Ayat firman Tuhan terambil dalam Ibrani 12 ayat 12 sampai 17. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudaraku yang saya kasihi, keadaan rohani yang lumpuh dalam Ibrani 12 ayat 12 sampai 17 yang telah kita baca digambarkan sebagai tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Untuk sembuh dari kelumpuhan rohani, firman Tuhan memberi jalan keluarnya, yaitu hidup damai dengan semua orang, kejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tak mungkin seseorang melihat Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan ada akar pahit, jangan cabul, atau memiliki nafsu yang rendah seperti Esau. Mengapa Esau dikatakan memiliki nafsu yang rendah? Jawabannya adalah karena Esau lebih mementingkan perut daripada hak kesulungan. Perut di sini adalah gambaran dari perkara-perkara jasmani, sementara hak kesulungan berbicara tentang perkara-perkara rohani. Kita tahu, demi semangkuk sup kacang merah, Esau rela melepaskan hak kesulungannya kepada Yakub. Kejadian 25 ayat 34 mencatat Esau memandang ringan hak kesulungannya. Dalam Alkitab, kata perut memiliki dua arti. Yang pertama, perut berbicara tentang makanan, dan kedua, perut adalah gambaran dari rahim, yaitu tentang nafsu seksual. Seperti di zaman sebelum air bah, yaitu di zaman Nuh, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Demikianlah di akhir zaman, kedua dosa ini akan menguasai manusia zaman akhir. Orang akan bertuhankan perut. Orang akan mengagung-agungkan dan mengutamakan makan minum dan nafsu seksual. Manusia lupa bahwa satu waktu masa kemurahan Allah akan berakhir. Sama seperti Esau, orang yang cabul
dan memiliki nafsu rendah yang sudah mundur, serta tidak menghargai keselamatan, tidak lagi mempunyai kesempatan kedua untuk bertobat, meskipun mereka mencarinya dengan mencucurkan air mata. Karena itu, saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mawas diri. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa karena mengutamakan makan minum. Sebab ada orang karena takut tidak makan, mereka menjual imannya untuk sebuah pekerjaan. Jangan pula hidup mengumbar nafsu, melainkan peliharalah kekudusan perkawinan. Marilah kita hidup mengasihi Tuhan dan senantiasa berpegang kepada iman kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Jauhkanlah kami dari hidup mementingkan perut. Kami mau senantiasa berpegang kepada iman kami. Kami mau percaya kepadamu sampai kepada akhir hayat kami. Amin.